Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Hadatul muhtaramin dumateng para pinisepuh wabil khusus kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Ar-Raudhah Perumahan Permata Gedangan Sidoarjo, kalian sedaya pengurus, Bapak Ibu, mugi-mugi lelampahan jenengan sedaya dicatat sebagai amal soleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biasanya nek wis awan ngene iki ceramah titik mangane akeh. Apal aku. Biasane ngono. Acara koyo ngene iki sing penting ku mangane. Ceramah gak perlu akeh-akeh. Sing penting guyu. Nang jero omah wis ketemu bojo senep sering tukaran. Nduk forum ngene iki obate. Nggih Pak nggih? Makane kula niki bingung, kongkon ceramah apa nglawak nang ngene. Oh nglawak mawon nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki jane kula niki rada kepeksa, kula Jumat niki jane pun berangkat ten Jawa Barat. Wong tinggal kula sakniki ten Jawa Barat. Nggih, 3 minggu di Jawa Barat, seminggu cuma di Surabaya. Cuma beliau Pak Cahyo minta ini kesempatan khusus Ustadz pembekalan, nggih pun mundur akhir ini. Mangke maghrib baru berangkat, nggih. Mugi-mugi niki pertemuan ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini judul materinya agak panjang, nggih. Judulnya tok Pak sing dawa. Kadang-kadang isine mek titik ngono to ya. Niku nggih. Jadi judulnya ini agak panjang, memakmurkan masjid menuju ketenangan, kerukunan dan solusi hidup. Nek iso wong iku mlebu masjid atine tentrem, nggih. Terus rukun lan damai, terus masalahnya kelar. Nah, cuma nek wong iku mlebu masjid kok tambah medutut. Gara-gara ana pengurus masjid sing gak tepak. Nah, niku problem. Nggih, Pak nggih. Makane Pak ngapunten nggih. Makane ana arek nom-nom sing ABG kok mlebu masjid. Dhek gak ngerti carane mlebu masjid, Pak. Ojo langsung disentak, Pak. Iku pengalaman pertama ABG mlebu masjid, ojo sampai disentak. Riyen nggih ngapunten. Nek arek-arek nom biyen nek jaman-jaman kula mesti turune rata-rata nang masjid. Wis karo mbah-mbah ngono iku malah dimong nggih nang kene ae ngono. Tapi nek saiki Pak ana arek ABG gak ngerti tata krama aja langsung disentak Pak. Khawatir dek kok malah seneng nang naik klub daripada nang masjid. Sepakat nggih? Sakniki ABG niki kan kena zaman milenial Pak. Di luar ini banyak toksik. Ya, toksin apa toksik toh Pak? Toksik itu sifat nggih. Supe kalau bahasa Inggris, suwe bahasa Inggris yang mengandung racun, nggih. Toksik nggih, yang mengandung racun sifat. Kalau toksin racunnya, nggih. Nah, di luar ini ABG ini banyak Pak tawaran-tawaran yang mengandung racun. Nek sampai dhek mlebu masjid kok gak tentrem, iso kesaut nang jaba. Betul nggih? Makanya ini beberapa kasus ABG Pak di luar yang kena kasus K-pop. Sampai tuku macam-macam aksesoris, sampai tukaran karo bapake, ono sing sampai bunuh diri. Itu gara-gara apa? Atine wis kecekel K-pop, termasuk marketingnya, ono marketingnya Pak ngono iku Pak. Dodolan produk macam-macam, konser, ono marketingnya Pak. Itu, mereka tertarik ke sana. Nah, di rumah dia nggak dekat sama ibunya. Ketika nggak dekat sama ibunya, bapak ibunya makso. Wis gak usah ngono-ngonoan. Gak terima areke Pak sampai areke bunuh diri. Makanya kebetulan istri saya bidangnya psikologi, gabung sama
saya membuat komunitas namanya HNM Community. Komunitas berbasis agama dan psikologi untuk entas masalah menuju pribadi yang holistik gitu. Nah, makanya materi yang di Masjid Rodotul Jannah itu materi kajian rutin psikologi Islam. Materinya berurutan. Ada kurikulumnya. Nah, cuma saya dipaksa sama Pak Cahyo ini, nang rene nang masjidku. Padahal aku iku wis suwe pernah nang masjid kene, cuma suwe 10 tahun yang lalu, Pak. Nah, mending kok Pak Indra barang nih. Mbok eling boga Pak Indra kali kula nggih. Muga-muga seeling ngono. Nggih. Pak Indra ekonomi nggih leres sih, ekonomi UNER. Nggih. Nur Fauzi nggih. Riyen kula nggih ngisi masjid mriku traweh. Kali ngisi RT ini ono halal bihalal. Mbok seeling apa ora ngono. Ning aku seeling, Pak. Seeling nggih. Terlupakan nggih. Jadi materi ini sebenarnya hanya filosofi saja, Pak. Gimana nanti ketika orang itu masuk masjid, atine iku tentrem, damai, nomor loro, masjid jadi pemersatu. Nggih, masjid jadi sumber kerukunan. Nggih, soalnya apa? Zaman Nabi, setelah Nabi bangun masjid, itu langkah yang kedua yang dilakukan Nabi itu mempersaudarakan. Sampai Madinah itu akhirnya tenang, Pak, meskipun banyak perbedaan suku. Makanya masjid itu harus punya menjadi sumber kerukunan. Nah, tadi pagi saya itu ngisi di Masjid Wonosari Kidul, masjidnya Kodam 5. Ya, Brawijaya, dekat perumahan Kodam 5 Brawijaya itu. Bahas masalah kerukunan. Gimana masjid ini supaya menjadi sumber kerukunan. Oke, nanti insya Allah sedikit saya sampaikan. Yang ketiga, gimana orang masuk masjid, masalahnya mari. Duwe masalah karo anak, mlebu nang masjid, ono bagian sing ngekei solusi, ini ono problem anak teknike ya apa. Ono masalah keluarga tukaran lanang wedok mlebu masjid mari. Wong zaman riyen niku lho, Pak. Ono wong lanang kalau tukaran karo wong wedok, sing lanang ku lapor nang sahabat Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Nah, padahal Amirul Mukminin pada waktu itu yo disentaki karo bojone, coba bayangkan. Ate lapor, Pak. Wis ate dok-dok lho. Lah iki pimpinan kaum muslimin disentaki yo meneng kok gitu. Ngerti, Pak, sahabat Umar itu, nek ono apa namanya umatnya ini yang mau datang gitu. Nah, akhirnya apa? Beliau itu kuduk keluar, rene-rene ono apa? Saya itu mau curhat dumateng jenengan. Tapi tak rungok-rungokno kok kasusnya podo karo aku. Ya, kok podo disentaki gitu. Ngene-ngene tak ajari awakmu. Kok nek disentaki karo wedok menengo. Ojo mbantah. Nah, kata sahabat Umar gimana? Kenapa? Kok gak usah mbantah? Soalnya wong wedok iku sing ngurus pangananmu, sing ngurus pakaianmu, sing ngurus anakmu. Awakmu kan ngekek duit tok to. Padahal itu nek pekerjaannya wong wedok digaji, diukur gaji, gak cukup gaji sampean. Betul, Bu? Terus Ustaz semangat, betul. Seneng, Pak. Aku nek ceramah pengen rame, aku bela wong wedok, Pak. oleh angin ya. Cari sing kono, rungokno niku. Wong wedok niku secara psikologi, Pak, harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. Makanya jarno pas ngomel. Engko nek wayahe mari, Pak, judul entek meneng. Itu. Engko ono bahan. Itu, makanya jarno meneng. Engko nek anake ndelok, bapakku rek suwabar. Padahal ku ngenes. Beda tipis loh, Pak ya, sabar karo ngenes sih. Beda tipis. Ya, cara bedanya wajahnya mendelok ya. Kok tambah cerah berarti tenang deh, tapi kok tambah ngelungkruk, iku ngenes iku berarti. Bu, aku Bu kene iki, Bu. Nek aku ceramah sampai lancar, ku tandani bojoku gak nyentak aku. Nek sampai ceramahku korat karit berarti teko mawari jentaki bojone. Ojo maneh ceramah, Bu, salat Jumat ngimami iso dadi 3 rakaat. Kasus, Pak, niku ten masjid daerah Ayani niku. Ditakoni lapo, Pak, kok Jumat 2 rakaat kok dadi mbok tambah 3 rakaat. Mari disentaki karo bojone. Wis sembuh. Wong wedok iku ngandung apa ngono gak ngerti aku. Iya didelok vitamine bagian ndi kok. Itu.
Ono sisi vitamine, ono sisi sing liyane. Gitu. Aku gak ngomong lho, Bu. Aku nek ngomong terus terang nang wedok embuh gak kuat aku. Nggih. Makane jenengan niku nek ditakoni, "Pak, tukokno iki," sampeyan ngomong, "Insya Allah." Aja nolak. Karo wedok gak iso ditolak, Pak. Ngomong insya Allah ngono ae. Engko nek dhek takok meneh, jarene ati nukokno, aku lah wis ngomong, nek Gusti Allah ngizinno. Kon wanita depan-depan ngono Pak strategine, Pak. Ojo dihadapi dhewe, Pak. Gak kuat sampean ngadu wedok. Karo apa, Pak? Insya nggih, Bu. Engko nek atik ngomel, aku lak wis ngomong, bukan aku gak gelem. Tapi gurung wayahe, Gusti Allah gurung Nah, ngono ae Pak, gampang karo wedok iku. Pokoke jenengan meneng ngono dhek gak apa-apa. Malah kok suwe-suwe, Pak, meneng sampean kok kesuwen, dhek sakno niku. Sampeyan tak kandhani. Lho kok pernah ngalami? Yo pernah ngalami. Masyaallah. Nggih pun mulai mawon nggih materi ini. Soalnya mau jare ini guyon gak materi. Ngoten nggih. Materi mukadimah nggih, pengantar nggih. Nah, yang pertama, Bu, masjid dan ketenangan umat. Itu faktor pertama adalah sarana prasarana. Nggak bisa dipungkiri, Pak, kita ini punya lapisan, Pak. Ya, lapisan paling luar namanya lapisan fisik. Fisik itu dipengaruhi oleh psikis. Psikis juga mempengaruhi fisik. Niki enten dasare, Pak. Nek wong iku psikise kuat, biasanya fisiknya luwih kuat. Nek psikise iku ngenes, sedih keterlaluan, biasanya fisiknya ya melu. Rodok rentan. Makanya kemarin pandemi itu, psikis yang mengganggu itu kan khawatir dan takut. Ya, resah, khawatir, takut, anak nang pondok ya apa iki bingung. Nah, itu jawabannya mek situ, tawakal. Pokoke ono psikis takut, khawatir, iku lapore ojo nang makhluk, nang Gusti Allah ae. Anak jenengan ten pondok pas Covid gak iso mboten saged ditiliki nggih, ndak bisa dikunjungi. Ojo pasrah ustadz tok. Nek ustadz ngomong, "Bu, sepurone wong tuaku meninggal ya, aku gak iso ngurus anak sampean," apa gak dredeg sampean? Wong mempasrah nang ustadz itu ya ono keterbatasan, pasrah iku ten Gusti Allah. Ya Allah, saya pasrahkan amannya fisiknya anak saya, psikisnya anak saya dari gangguan apapun ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Iku indikator ngene lho, nek sampean khawatir langsung nyambung nang Gusti Allah. Soale wong ku nek dikei masalah khawatir resah, iku dienting-enting Gusti Allah dadi ahli tawakal. Nek ngerti, nek ngerti Pak, iku dienting-enting dilatih untuk jadi tawakal. Nek ana wong kok sering dijengkeli karo wong liyane, iku tandane ate didadekno wong ahli sabar. Wong dongane mantep, waj'alni minas sabirin. Nantang kok. Jadikanlah saya ahli sabar. Wong dadi ahli kudu sering latihan. Supaya dadi ahli sabar, latihane kudu nemu 1000 kejeng. Kon rasakno ndonga ngomong ngono. Waj'alni minas sabirin. Yo siap-siap kok. Dijengkeli karo tangga. Ngono dhek pindah kontrakan kok. Ya ketemu tangga sing liyane. Wong dienting-enting dhek. Wong dongane yo gak berubah. Gak kuat meneh pindah kontrakan, jenenge remedi, ujian ulang awakmu. Jawabane sik gurung bener. Ya gurung lulus, kon dikei kejengkelan supaya latihan sabar. Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain fitnatan, batu ujian. Maukah latihan sabar? Itu menggunakan fi'il mudhari', istimror, continuous sama future, sedang dilatih dengan kejengkelan, latihan pengendalian emosi, nanti pun juga akan dikasih kejengkelan untuk pengendalian emosi. Loh, Pak. Semerap nggih, carane supaya gak gampang jengkel, Pak. Supaya orang tuh gak gampang jengkel, itu rumusnya mek tunggal tok. Punya persepsi yang positif sama yang jengkelin. Cuma itu tok rumusnya. Nek sampean gak ada ilmu cara mikir sing positif kepada yang jengkelin, jenengan wis gak jengkel meneh. Contoh misalnya, jenengan gak ada anak, ya bantahan, gak nurut, sakarepe dhewe. Rata-rata nek dikai anak model ngene, wong tua iku rata-rata sering jengkel apa mboten? Jengkel. Lah apa kok jengkel? Soalnya pada saat itu
bapaknya itu punya harapan pada anak itu. Aku lah wis ngekei awakmu. Awakmu wis tak urusi, kok gak bales awakmu nang aku. Kok gak ngapi ya aku. Ini mindset yang membuat orang ini mudah jengkel. Karena dia berharap kepada anak yang secara psikis lemah. Betul lagi? Anak itu lah saya latihan toh Pak, pengendalian emosi Pak ya. Jangankan anak wis 40 tahun lu emosian. Apa maneh anak sampean, apa maneh akalnya belum cerdas, betul nggih? Umur 9 tahun wis cerdas tak Pak akalnya? Belum, saya kurang ilmu, kurang pengalaman. Nah, kalau kita supaya mudah sabar dengan anak ini, oh, anakku itu berarti dia punya kelemahan mengendalikan emosi karena pikirannya gurung jangkep, dia nggak mampu menyampaikan ekspresi dengan cara yang tepat kepada orang yang lebih tua. Oh, berarti dia butuh diajari, butuh ditolong. Kira-kira kalau pakai persepsi yang kedua ini lebih enak nggak Pak? Lebih enak. Jadi orang tua sebagai coach, sebagai pelatih, bukan sebagai penuntut, tapi sebagai pelatih. Karena dalam hadis Nabi dikatakan la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan menuntut di luar kapasitas mereka. Jangan nek nuntut tapi gak mempelajari dulu kapasitasnya, siap-siap ngantem awake dhewe. Kan salah tuntutanmu awakmu. Gak delok sing mbok tuntut itu kuat apa ora. Gitu Pak ya. Jadi ketenangan dan sarana prasarana itu ngeten maksudnya. Saya kemarin sholat Jumat di Koterem ya, Angkatan Darat Perak itu Pak, Jumatan. Nah, pada saat sholat Jumat itu speakernya itu tidak stabil. Jadi nek pas moco Al-Quran pas ngadeg enak, tapi pas sujud nah itu aku sujud lah kayak sesuai gini ya, ganggu konsentrasi. Itu berarti kan faktor sarana prasarana dan jamaah juga terganggu kan ngoten nggih. Nah, berarti sarana prasarana enten hubungannya kali ketenangan umat yang ada di masjid tersebut. Misalnya Pak, masjidnya itu dikekep tapi AC-nya itu wis mulai dandani tapi gak didandani. Kira-kira nyaman gak Pak jamaah di situ? Mboten. Nah, itu berarti masalah sarana prasarana. Ya, ini yang pertama ya. Ada hubungannya antara sarana dan prasarana sama ketenangan umat ketika ibadah. Yang kedua, niki Pak, peresmian pengurus takmir ya. Jadi ada hubungannya ketenangan umat di masjid dengan pengurusnya. Nek pengurusnya kompak, gak gontok-gontokan, biasa nih hawane masjid itu enak. Hawane tok lho Pak gitu. Ya. Lo nanti ya Pak Kiai Hambali pas ceramah masjid, mboten Pak Kiai Hambali, yang satunya lagi saya lupa namanya. Sinten? Sampun sedo kok hengang. Lah niki saya kalau nanti ngerempet ke Imam Syafi'i jadi bahas madhab nih. Jadi ada seorang kiai Pak, ya di masjid itu ngerasani masjid sebelah. Ya, ngerasanya begini, nih masjid kini wadem, hawane adem bukan karena AC. Karena sebelahnya juga AC, tapi masjid sebelah kono hawane gak enak. Soalnya apa? Pengurus itu karan. Itu. Ngapunten Pak nggih, oma nek wong lanang karo wong wedok sering tukaran, hawane oma enak apa mboten? Mboten. Ini kalau menggunakan teori modern, kita ini berisi banyak energi Pak di tubuh kita ini. Kalau kita energinya banyak negatif di rumah, ini gampang sekali mengarah kepada anak-anak hawanya gitu. Ini ada kasus kalian member kami yang ada di luar negeri, ya bapak ibunya itu tukaran terus Pak, sampai divorce, ya sampai cerai. Nah anaknya ini menyaksikan itu. Nah anaknya ini punya harapan, mereka itu bersatu tapi gak ngerti caranya ngomong. Akhirnya sih ngomong apa Pak? Yang ngomong emosinya yang gak terkendali. Waktu dia di sekolahnya pelajaran telling story, bercerita tentang aktivitas sehari-hari, dia mengatakan pagi ini papa saya meninggal dunia. Gurunya ya kaget, telepon ke mamanya yang anak ini. Bu, kita ikut berbela-sungkawa ya, suaminya kok meninggal, kata anaknya. Apa meninggal? Padahal gak meninggal Pak. Itu, tapi sampai dia berbohong, itu berarti kan apa? Dia pengen caper, cari perhatian. Aku nggak gorong-gorong ini, cek makku, kok makku wong
Selandia Baru kok makku mama ya. Keliru bahasa ya. Mama ya, supaya mama itu perhatian bahwa aku itu menginginkan mereka itu bersatu, tapi tidak bisa menyampaikan karena emosi itu hawa nafsu Pak. Hawa nafsu itu punya ciri, dia itu kanak-kanak, dia itu liar semaunya. Ketika belum terbina, ya itulah muncul secara alami itu. Nah itu kita kembali ke sini, makanya kalau nanti pengurusnya Pak, PR pengurusnya Pak, ini kalau ideal ini Pak, kualitas pengurusnya. Kalau punya kualitas ini, di dalam hadis Tirmidzi dikatakan nggak akan tersentuh api neraka, berarti langsung mlebu surga Pak. Gak atik mampir ke neraka. Kalau punya karakter 4 ini, ya ini di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Yang pertama hayyin, jiwanya itu stabil, nggak reaktif, nggak spontan ketika ada masalah. Ya, gimana Pak? Nah ini ku makanya. Kalau hayyin itu tenang Pak, stabil, jiwanya tenang, stabil, bahkan bisa menenangkan orang lain. Ya, ini ada kasus Pak di Jepang, kebetulan ada seorang takmir masjid melihat ada orang Jepang itu yang mau menuju tempat untuk bunuh diri. Jadi di Jepang itu kan rata-rata dalam 1 tahun 30.000 orang bunuh diri Pak. Jepang Pak, sampai Pemdanya itu supaya tidak liar dikasih lokalisasi bunuh diri. Digawekno Pak, kono iku, ya. Ini gak percaya mangke dengan lihat banyak ya cerita-cerita di internet itu, ya. Nah, ketika di lokalisasi itu terus dikai jam Pak, jam bunuh diri itu jam 10 sampai jam 12. Gak ngerti aku alasannya apa. Ya mungkin wis apa isuk wis sarapan ngono paling ya, cek mantep ngono ya. Jadi ana jame Pak. Nah ini ada kasus orang Jepang ini dia berangkat mau menuju tempat lokalisasi bunuh diri tadi itu. Nah ini ada orang muslim ngajak, ayo kita ke tempat, ikut saya aja gitu. Karena ke tempat ibadah Pak, masjid yang ada di Jepang itu akhirnya apa? Yang non muslim itu cuma di luar aja, nggak masuk. Tapi mendengarkan sebelum sholat ada bacaan Quran, mendengarkan kemudian ada kajiannya sampai sholat selesai, sampai orang ini ketidur. Ya. Jadi agama Islam itu ada obat tidur bagi orang-orang kasus insomnia. Nek wong kena insomnia Pak, gampang Pak, melono Jumatan. Obat itu. Nah, percaya sampean ya. Iku gak hanya sekedar orang insomnia, ustadz iku lho misalnya ya. Telen nang masjid, terus dia iku biasa ngisi ceramah, terus diceramai uang, terus yang ceramah iku gak pati enak. Langsung ini. Ujian kolbu balang ngantuk langsung deh. Oh, khusuk kata aneh ya. Ustadz itu lo kusuk, padahal gak, dia jengkel lo, ceramah, kalau turun. Lah diam itu, disuruh diam. Nah ternyata diam gimana tidur Pak ya, lah itu. Jadi akhirnya sampai tertidur ini Pak, orang yang Jepang ini. Nah setelah itu baru dibangunkan. Ketika dibangunkan kan jam bunuh diri udah selesai. Nah akhirnya kan nggak jadi bunuh diri. Nah terus gimana kamu? Katanya apa? Saya nggak jadi bunuh diri. Gini aja, saya jadi mu'alaf, saya mau masuk Islam. Kenapa? Dia motivasi bunuh dirinya itu gara-gara apa? 3 hari nggak bisa tidur, nggak ketemu coro. Tersiksa 3 hari nggak bisa tidur, tersiksa Pak. Nah ketika tersiksa dia mutusin mau bunuh diri loh Pak. Coba, teko bunuh diri loh, bisa mlebu Islam. Nggih Pak. Makanya apa? Satu keadaan yang darurat dan kritis itu bukanlah buruk. Itu masih netral kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pandangan orang beriman. Karena yang kritis darurat itu ketika sikapnya benar, dapat keadaan yang benar, bisa membawa orang dalam keadaan yang baik. Karena yang ditunggu itu kan apa Pak? Jawaban baiknya keluar enggak ketika darurat. Kalau darurat kritis kok jawaban baiknya keluar, biasanya dapat berkah. Dapat anugerah, dibalik enggak enak. Iku ono anugerah. Itu yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Rubama mana'aka, kadangkala Allah itu menahan kamu dengan musibah, tapi fa'atoka, Allah sedang menyiapkan anugerah. Menyiapkan anugerah di baliknya Pak. Semakin suwe, semakin kritis, kok elek sampai gak metu-metu, tetap api ai. Biasanya mulyone gak ngukur-ngukur Pak mulyone. Seperti kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Betul gak? Nabi Yusuf alaihissalam itu banyak mengalami kehinaan apa betul Pak? Banyak.
Dulure 10 lho Pak, mendolimi dia, betul nggih? Sampai dilebokno sumur. Penghinaan apa mboten? Penghinaan. Mari ngono digawa karo pedagang, didadekno budak. Merdeka, wong merdeka dadi budak, penghinaan apa mboten? Penghinaan. Terus didol karo pedagang iki. Regane murah padahal Nabi Yusuf ganteng. Gak ganteng to lho Pak nggih. Nek Pak Cahyo iki ganteng. Nabi Yusuf ganteng itu. Wong Jawa Timur iku pokoknya ini ganteng sekali. Itu pakai UA, Pak. Uni rada dawa, ganteng. Ya, nek Jawa Barat itu ganteng pisan, pakai pisan, ganteng sekali itu, nggih. Nah, itu dijual murah. Wong ganteng kok murah, penghinaan kedua. Dibeli sama istana, ketokane makanane enak, nggih, fasilitas terjamin. Ternyata digudo wong wedok nang istana, dijebak nggih, Pak nggih. Sing salah sing wedok apa sing lanang? Ngene iki ya. Sing ngetek sing ndi sing lanang sing wedok? Bu, sampean kedu adil Bu nggih, niki kasusnya Nabi Yusuf. Mosok Nabi Yusuf ku sing ngetek Bu. Ngono itu individualis ngene iki, rada menang-menangan egone. Bu, Al-Qur'an iku adil Bu, enten dalile masing-masing. Nek kasus Nabi Yusuf sing ngetek sing wedok sik. Ayatnya itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Siti Zulaikha sangat berkeinginan pada Yusuf, Yusuf pun demikian. Yusuf itu kepancing, tapi sing mancing sing sapa? Wedok sik Bu. Kok lanang terus sik tangkono wayahe tenang-tenang. Boloku sampean. Tenang, ojo kesusu ta ya. Yesus. Iki ketok sing lanang iso ngenes-ngenes ngene ketane. Tak waca karo ilmu kejiwaan kok rada ngono rasane. Tapi enten carane Pak, tenang Pak, takanani Pak. Ya, karo wedok iku disepuro ae dongakno, kok lak lulu-lulu dhewe. Pengalaman ngene kok urusan ngene nggih. Bu, nek surat Yusuf niku sing ngetek sing wedok sik kudu diakui Bu. Tapi nek sing ngetek iku sing lanang sik niku nggih enten dalile. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Nah, iku baru sing ngetek lanang sik. Dihiasi, manusia itu sangat seneng sama perempuan. Nah, itu baru bener Bu. Ali Imran ayat 14. Sing ngetek sing wedok sik. Berarti lanang karo wedok padha ngono lho Bu, jujur intine padha ngeteke, cuma wong wedok iku rada introvert ngene, rada menyimpan ngono. Padahal ya dhek ya batin. Ya batin gak disampekno. Akhirnya ternyata apa, Pak? Kenek koncone. Ngono saiki ketemu alumni ku cinta bersemi kembali yo. Ketokane ana sing krasa iki. Kudunge ketane warnane ungu ketane. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya, guyon mulai agak ceramah ya. Hayin, tenang ya. Yang kedua layin, lembut. Ya, nek pembawaan takmir iku lembut, gak kasar ketika nyikapi orang-orang. Ya memang Pak, wong mlebu masjid iku ono sing gak ngerti adab ono. Dan zaman Nabi juga pernah terjadi, yaitu kasus Arab Badui. Wong kampung desa kesa-keso gak pernah dapat ilmu, dia hanya dapat dari budaya, perilakunya kasar, mlebu masjid. Gak ngerti Pak. Lalu apa Pak? Buang air kecil di masjid. Betul nggih? Nah, ternyata apa yang terjadi Pak? Jenenge sahabat, yo getem-getem nganggo fikih deh, guru nganggo akhlak. Guru nganggo tasawuf, nganggo fikih ku langsung sok kasar Pak. Secara tekstual, ini sudah mengotori masjid ini. Berarti dia sudah menghinakan kehormatan. Wis pokoknya. Ini hati-hati iso dadi teroris Pak iki. Itu, nggih. Kalau pakai tekstual potensinya nanti bisa kasar, bisa keras. Sama Nabi ojo sih, jangan-jangan. Karena Nabi itu pertimbangannya banyak. Kok nek pas wong ngoyo, mbok geret, iso tambah muter tambah ngerisi ini tambah akeh ya tambahan itu. Nabi itu berpikirnya luas Pak. Ono wong ngono jarno, satu titik ae ngersi ini gampang nggih Pak nggih. Ono wong lagi ngono kok digeret-geret tambah sampean kena tambahan nggih. Nggih Pak nggih. Nah, Nabi melarang jangan gitu karena potensinya bisa kemana-mana. Yang kedua, ini orang desa kesa-keso. Nek wong karo kasar, ojo nganggo kasar. Kasar ketemu kasar terus pundi Pak? Ceklek, iso murang-muring. Makanya Nabi itu ngomongnya
halus. Apa yang terjadi Pak setelah itu? Maka dia berdoa, ya Allah, jadikan rahmat untuk orang ini aja, maksudnya Nabi Muhammad. Yang lain enggak? Kata Nabi apa? Ini orang Arab Badui mempersempit rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, goro-goro muring loh, itu loh Pak. Ya, makanya kemudian kalau ada problem Pak, nang masjid harus pakai kelembutan. Orang lembut itu biasanya kalau lihat orang itu punya yang namanya rasa kasihan dulu. Paling iki arek desa paling gak ngerti carane. Oh paling baru tobat, ketane preman iki baru tobat iki. Delok tadi adane kono kliru, tapi engko tak omongi salah saiki, iso gak nang masjid dek engko tersinggung. Enten mboten Pak model itu? Wonten. Jadi preman-preman sing baru tobat kok pengen adzan jarno, salah-salah titik gak popo. Cek dek iku seneng sik nang masjid. Ojo langsung mbok sentak, gak sesuai ilmu tajwid iku, hak kok. Yo kaf iku macam-macam bahas, ya dia gak paham lah Pak. Wong dia gak baru tobat. Ya, pesannya Habib dari Yaman itu jangan sampai membuat orang itu lari dari agama. Gara-gara gaya pembawaanmu itu kasar kepada orang-orang yang buruk, padahal dia itu dalam hatinya terdalam dia itu pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tangati enten ta Pak? Wong iku arek-arek TK ditangleti. Apa cita-citamu nak? Mau jadi perampok? Ada? Enggak ada. Enggak ada yang punya cita-cita buruk itu. Rata-rata Pak yang jadi perampok, penjahat, dia ngalami perjalanan takdir yang enggak enak. Sehingga hatinya keras. Lalu gak ketemu wong sing tepak dalam perjalanan gak enak itu. Dia itu jadi pengen bahagia, tapi gak ketemu bahagia. Nang omah gak ketemu bahagia, nang gak ketemu bahagia, kejebak Pak. Itu kasusnya Freddy. Freddy yang akhirnya dibunuh mati itu. Ya, tapi beliau itu tobat dulu Pak sebelum ditembak itu. Ya, Freddy Budiman. Dan beliau mendapatkan hidayah melalui ustadz yang ustadznya itu pakai lain. Pakai pembawaan yang lembut. Bukan langsung nunjuk-nunjuk, nyalah-nyalahkan orang kalau berinteraksi. Dia baru dapat hidayah dari ustadz yang begitu. Kenapa? Karena ini kekasaran. Dia banyak mengalami kekasaran. Harus ketemu orang yang punya kelembutan tingkat tinggi. Itu kasusnya majelis Rasulullah SAW. Al-Maghfurlah Habib Mundir Al-Musawa. Ya, beliau juga begitu kasusnya. Ada preman, ketua preman yang melarang mau dipakai acara sama Habib Mundir. Apa yang dilakukan sama beliau? Beliau datang kepada preman tadi itu, karena premannya memang lebih tua. Apa yang dilakukan oleh Habib Mundir? Dicium tangannya. Coba, Habib mencium preman yang jahat. Tapi apa jawaban beliau? Saya tidak pernah mengalami penghormatan seperti penghormatan ini. Maka mulai detik sekarang, Habib mau mengadakan pengajian di mana-mana, saya backingnya. Karena dalam ilmu kejiwaan Pak, orang-orang yang kemudian akhirnya terpicu berlaku buruk karena kebutuhan jiwanya cukup lama nggak terpenuhi oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, ya lebih-lebih lagi oleh pasangannya, kebetulan pasangannya juga nggak ngerti ilmu jiwa, parah itu. Clear Pak? Makanya ya ini PR bersama Pak, PR buat saya juga untuk kualitas ini, karena kualitas ini nggak sempat nyentuh neraka. Kalau jiwanya sering stabil, nggak reaktif, nggak spontan. Kemudian lain korib itu mudah dekat dengan siapapun. Namanya punya ilmu pawang. Ya pawang orang bukan pawang binatang Pak. Ya pawang orang, pawang arek cilik iso. Nek sampean dadi pawang arek cilik dadekno raja Pak. Arek iku mesti nurut. Dilus-elus, kayak jajan enak ya, nurut deh. Karena anak kecil itu memang fikihnya itu kalau anak kecil jadikan dia sebagai raja. Bahkan bisa dicium Pak tangannya itu. Habib-habib itu kalau ada anak-anak kecil malah tangannya dicium supaya ada gini, ada kelapangan supaya dia itu bisa kuat. Itu, ya. Nah kalau agak naik dikit nanti jadikan tawanan. Tawanan maksudnya adalah dikasih kewajiban sesuai kapasitasnya, tapi dengan cara yang tetap baik. Dikasih tanggung jawab Pak, tapi sesuai kapasitasnya. Ya, nanti kalau remaja jadikan dia sahabat. Ya, itu ada seorang motivator self spiritual emotional freedom technique ya, yang ngisi pelatihan itu. Dia punya anak Pak di pesantren. Setiap anaknya itu datang ke rumah, yang dilakukan oleh bapak ini apa? Dipijeti arek. Disiapkan minyak, terus diurut Pak.
dienak-enakno, tapi karo diinvestigasi. Jadi sampean pengen nasihat sampean itu diterima ya sama istri, sampean jak ngandok sih. Carane ngono, jak ngandok ya, istrinya jak ngandok, terus resto kesukaan dia, Pak. Baru sampean ngomong kok dirungokno. Sampean ojo ngomong sih. Karo wedok iku gampang, dienakno sik baru diomongi. Nek sampean nuntut sik gak dirungokno, apal wisan aku. Pengalaman, coba sampean takono ibu-ibu lak ngono. Iya Ustaz, kan kita butuh perhatian, ngono mesti gitu. Korib nggih, pawang Pak. Ya pawang ke remaja, pawang ke dewasa, pawang ke orang tua. Kalau ke orang tua, sak salah-salah wong tua tetap harus dihormati. Ya, ada caranya Pak, teknik pawang kepada berbagai umur kejiwaan orang. Yang keempat sahel. Gampang no wong terus, gak nuntut DIC tapi gimana orang ini digampang no sih. Karena ketika orang ini depannya digampangkan, biasanya dia malah nawari. Ya, ketika melihat kondisi kita ini lagi terdesak. Jadi ini kan banyak memberi, Pak. Karena memberi itu mesti narik. Jenengan sekarang saya tanya, ibu-ibu sekarang nafasnya dikeluarkan sampai habis. Coba Bu, sampai habis Bu ya. Kira-kira langsung narik sendiri apa enggak? Ini kalau nafasnya dikeluarkan oksigennya sampai habis, kira-kira otomatis narik sendiri apa enggak? Itulah teori sedekah. Ketika orang itu memberi tapi nggak nginget balasan orang Pak, syaratnya itu memberi lalekno, ojo dileng-eling. Nek memberi dilalekan itu mesti nanti ada balasan. Karena Allah itu ndak mau kita hitung-hitungan, nggak seneng. Kon kei wis lalekno. Ya sekalipun praktek koyo ngene iki rada angel Pak, praktek koyo ngene iki. Apa maneh nang kampung nang desa. Soale ana bowoan. Nah, bowoan niku ana catetane kabeh. Mbak iki 200.000, iki 100.000, iki beras 5 kilo, gula 2 kilo. Ngono pas sampean duwe gawe, dhek ternyata mek ngekeki beras 3 kilo, gulane mek 1 kilo. Berarti berasnya kurang piro, Pak? Kurang 2 kilo. Gulane kurang sekilo. Ngono ibu-ibu iku dienteng-enteng mak ditekani nang omahe, Mbak. Sepurone Mbak yo, sepurone. Aku iki gak maksud apa-apa, Mbak. Aku iki mek cuma yo apa yo sing adil iku yo apa. Penak Pak bahasa iku, Pak. Tapi yo intine iku yo balikno padha minimal gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu kene iki guyon Bu aja diseriusi, ngono sampean seriusi nggih. Guyon nggih. Wong iki guyon kan mboten ceramah to. Nggih, mboten niat nyinggung jenengan kok mboten, nggih. Lanjut, nggih. Nah, masjid dan ketenangan umat itu nanti ada kaitannya dengan programnya, Pak. Program yang dibuat oleh masjid. Programnya menyenangkan apa enggak? Programnya itu dirindukan apa enggak? Ya. Kalau mampu membuat program yang programnya itu membuat jamaah itu seneng, biasanya akan dirindukan. Teorinya itu begini, Pak. Kita ini kalau ingin supaya masjid itu dipercaya, maka kita harus banyak memberikan kenyamanan dan ketentraman pada jamaah. Baik secara fisik maupun non-fisik. Kalau non-fisik itu berarti asupan nutrisi, Pak, yang diberikan itu sesuai kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan mereka itu ada masalah anak, oh berarti nanti ada parentingnya. Ada masalah pasutri, berarti nanti ada materi-materi teori komunikasi. Smart communication suami dan istri. Ibu-ibu kalau tangan jenengan, nek bojo sampai niku kewasar Bu. Ya, kira-kira ngomong karo wong kasar itu lembut apa kasar, Bu? Oh, lembut apa loh Pak? Wis apal, Pak. Apal. Sampai nek lembut, Bu, berarti sampean iso dadi pawang. Sak kasar-kasare bojone, dhek iso ngatur, Pak. Soalnya apa? Pinter gelek selah. Ya, rada nglendeng-nglendeng. No, padahal dhek iku nganggo tai chi padahal dhek iku. Dikelola ini baru deh ini, dilus-lus terus diarahno. Ono Pak, wong model lanang kaya ngono tapi wong wedoke nganggo ilmu tai chi, nurut to Pak. Dia sing paling diwedeni malah bojone sing wedok sing lembut iku. Soalnya apa? Wis ngerti titenane, gitu. Itu pawang Pak nggih. Udah jadi Pak, pawang. Makanya nanti kita lihat program-programnya nanti apakah bisa menjawab kebutuhan umat, membuat tentram, membuat nyaman, akhirnya Pak percaya. Nah, kalau orang percaya itu berarti kan akhirnya apa? Masukan apapun yang diberikan oleh masjid itu nanti akan menjadi apa? Menjadi prinsip bagi mereka. Itu. Ini masjid dan kerukunan yang kedua. Kalau tadi masjid dan ketenangan.
Nah, untuk masjid dan kerukunan itu konsepnya adalah kita tidak bisa menghindari di dalam jamaah itu nanti memang ada perbedaan fikih dalam pelaksanaan. Ono sing subuh iku gawe kunut tapi ono sing gak gawe kunut. Kan ngoten nggih? Itu sama-sama benarnya. Cuma bedanya sing situ gawe tapi sing situ gak gawe ngono tok. Sing situ nganggo Sayyidina, sing situ gak gawe Sayyidina, tapi padha selawat itu, Pak. Nggih, misale ngurus jenazah, sing situ nganggo adzan pas memasukkan ke kubur, yang satu nggak pakai adzan, tapi tetap dikubur tuh, Pak. Masa digundal-gandulno. Ora to, Pak, tetap dikubur. Nggih ta, Bu nggih? Nggih. Tapi ngono iku ana sing nakal, Pak. Wong mati kok diadani. Adzan iku kanggo wong ate salat. Gak ngerti. Sik saiki ana wong arek lahir, procot, diadani apa ora? Apa bayi ini kok ate salat? Mosok lahir terus salat Allahu Akbar ono ta bayi kaya ngono. Ya iku fikihne. Jadi adzan iku gak kanggo sekedar untuk wong salat. Gitu loh. Macem-macem termasuk nek kejinen, jine rada kasar ya diadani. Makanya Pak, jenengan nek duwemel bojo, omelane bojo kok kaya kesurupan sampai nadani ya, Pak. Cekel cek Allahu Akbar ngono ya, Pak. Tapi kok mari ngono dek kluyur, oh bento jadi. Nggih. Para jamaah sekalian nggih. Jadi memang nanti tidak dipungkiri, nanti ada perbedaan. Kadang ada yang 8 rakaat raweh, ada yang 20 rakaat. Nanti kalau yang 8 rakaat setelah 8 dia pergi ya monggo enggak apa-apa. Yang lanjut 20 ya, 20. Ini namanya masjid mengakomodasi. Itu sehingga tetap ada toleransi, tapi bisa bersepakat untuk melakukan yang memang telah disepakati. Itu nggih Pak nggih. Insya Allah yang kedua, yang terakhir sekarang, ketiga, Bu, Bun, terakhir. Biasanya langsung melek nih terakhir. Ceramah itu terakhir, berarti melek langsung ya. Nggih. Masjid dan solusi umat ya. Jadi kalau orang itu masuk masjid, setelah masuk masjid dia dapat pemahaman, dia dapat nutrisi untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira jamaah seneng nggak Pak dengan masjid kita? Seneng. Oh berarti masjid itu punya kontribusi untuk membantu masalah-masalah yang saya hadapi. Contoh misalnya Pak ini, oke. Jadi begini, orang itu rata-rata kan ada masalah dengan Allah Pak. Masalah ibadahnya nggak rajin, nggak lancar, nggak ringan. Ada juga masalah itu sering bermasalah dengan orang lain. Karo bojone masalah, mertua bermasalah, dengan karyawan bermasalah. Kadang dia ono masalah kalau urusan awak sering loro, urusan keuangan sering nggak terkontrol. Jadi problem kita itu sebenarnya kalau disimpulkan Pak, secara mapping pemetaan cuma 4, intrapersonal, interpersonal, manajerial, dan hubungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tok Pak masalah urip itu. Mek 4. Nah, alhamdulillah ya Pak, ono kabar gembira. Nek ono masalah 4 itu, pilihan siji sing pertama dan utama digarap. Engko sing liyane 3 melu dhewe. Jadi yang diselesaikan itu malah intrapersonal diri kita sendiri. Wong dikai pekerjaan 10 gak kelar. Dikai 8 gak kelar, dikai 6 gak kelar, dikai 4 gak kelar. Bisa jadi ada masalah intrapersonal, mbok males, mbok mangkel karo sing ngongkon, enten apa mboten, Pak? Kan ada anak itu penurut tapi aksesoris. Apa penurut aksesoris itu? Nurut mek gawen-gawenan tok, soalnya wedi, bukan penurut dari kesadaran, wedi karo bapake gitu. Tapi ini bapaknya gak ono, gak nurut deh Pak. Itu namanya penurut aksesoris. Berarti selama ini dia melakukan nurut itu bukan karena dari dirinya sendiri. Nah itu namanya Pak, intrapersonalnya yang bermasalah. Jadi yang diselesaikan dulu ya malah intrapersonal. Sekarang saya tanya Pak, misalnya ini ada orang yang nyakiti kita. Nyakiti kita, kalau kita bales menyakiti, dia lanjut nyakiti kita enggak? Lanjut. Tapi kalau kita ini berusaha sampai level nahan diri, kira-kira dia menyakiti apa enggak, Pak? Enggak. Karena respon orang lain, reaksi orang lain tergantung respon kualitas respon kita.
Semakin kualitas diri kita ini kita perbaiki, yang sana juga akan menyesuaikan. Rata-rata Pak, klien kami yang kita tangani masalah suami istri, rata-rata saling menyalahkan suami dan istri. Pada loro-loro niku ya ana kontribusi, Pak. Loro-loro ni ana kontribusi. Nah, kalau pengen mari kedu salah siji jadi pendekar. Yang itu nanti akan dapat jariah, pahala jariah. Karena dia ngalah memperbaiki dirinya dulu, gak ndelok pasangannya berubah, urusan dia sama Allah. Lama-kelamaan apa Pak? Ketika pribadinya berubah, yang pasangannya juga mulai ndelok, iya, aku sing salah gitu Pak, malah aku salah. Gara-gara salah satunya sudah mulai Pak memperbaiki sendiri dengan serius. Itulah yang disebutkan dalam surat dalam Al-Quran Ar-Ra'du ayat 11. Innang waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Entah itu urusanmu karo Gusti Allah, urusanmu karo orang lain, atau urusan kesehatan, gak akan berubah kalau gak mengubah dirimu sendiri, personal. Jadi pembinaan jiwa. Yang kedua, pembinaan keluarga. Ini butuh disupport sama masjid. Dan ketiga yang terakhir adalah pembinaan bidang ekonomi. Karena zaman Nabi itu pun Pak, orang-orang itu kalau ada problem ekonomi, datangnya mesti ke masjid, datangnya menemui Nabi datangnya itu. Karena Nabi sebagai pimpinan, itu datangnya kepada Nabi. Ini sebagai penutup materi kali ini ada kisah sahabat Ansor Pak. Sahabat Ansor ini dia punya masalah ekonomi, minta sedekah sama Nabi. Tidak dikasih. Tapi Nabi bertanya, apakah di rumahmu itu ada barang-barang yang bisa dijual? Dia mengatakan ada. Setelah ada diambil sama Nabi, dijual ke sahabat. Laku 2 dirham. Lalu Nabi mengatakan, kul bi ahadihima. Makanlah 1 dirham itu, beri makan untuk kamu dan keluargamu, fastari fa'san akhor liyak malabi. Lalu beli kapak, ya, kamu bisa bekerja dengan kapak itu untuk mencari kayu bakar. Jangan temui saya 15 hari. Ini berarti kan Nabi kan ngasih modal. Faktor modal. Yaitu dikasih solusi untuk apa? Skill. Supaya dia itu mencari. Juga dikasih tempat-tempat dia itu bisa untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Akhirnya apa Pak? Setelah 15 hari dia menemui Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah sekarang saya punya uang 10 dirham. Nah itu yang dinamakan berarti Nabi juga ngasih solusi secara ekonomi. Sekalipun nanti juga ada kalau pengelolaan zakat. Karena di perumahanku mesti ada wong duwe utang gak iso bayar Pak. Ditekani debt collector sampai sengedan nang kamar mandi Pak. Ora metu-metu. Ya. Lah itu kalau ada orang yang punya utang gak bisa bayar sampai tekanan psikis. Lah bisa jadi mungkin ada dana zakat yang bisa diberikan kepada gorimin sebagai pertimbangan untuk meringankan psikisnya. Baru nanti diedukasi supaya tidak terulang kembali. Saya kira itu Pak gambaran umum yang sahabat saya sampaikan. Saya tidak ngasih motivasi dengan dalil-dalil, tapi cuma saya ngasih motivasi berkaitan dengan filosofi. Ketika seseorang itu memanage masjid, supaya masjid itu nanti akan bisa menenangkan jamaah dan juga membuat rukun jamaah, sekaligus juga membuat masalah jamaah banyak terurai ketika dia masuk ke dalam masjid. Inilah yang disebut dengan masjid yang sudah menimbulkan barokah. Seperti Masjidil Aqsa Pak. Masjid yang sudah bisa menimbulkan barokah. Nah ini tantangan bersama, karena tadi juga ada zel-zelnya, dan salah satu zelnya juga ada barokah. Moga-moga dengan zel itu Allah melihat, moga-moga ditolong oleh Allah, sehingga bisa membawa masjid ini bisa menimbulkan barokah kepada sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara ya. Yu painten dodolan ketupat nang gapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepuro Pak nggih. Becik ketitik ala ketara, bekupon wadedara, ado Gusti Allah tambah sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.